Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Fatimah Rizkia, dengan NIM 230602100050 dengan teman saya yang bernama Sekar Rupina Satriani dengan NIM 230602100009 dan Yuni Asanti dengan NIM 230602100024. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami materi noun clause pada mata kuliah Bahasa Inggris 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Maslihatul Umami SPDI MA. Sebelum kita mengawali diskusi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Topics to be discussed. Number 1, noun clause meaning. Number 2, characteristic of noun clause. Number 3, noun clause formula. Number 4, tips of noun clause. Number 5, example of noun clause. Jadi topik yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama pengertian noun clause, kemudian ciri-ciri dari noun clause. Yang ketiga yaitu ada rumus untuk membuat kalimat noun clause, kemudian jenis-jenis dari noun clause, dan yang terakhir adalah contoh kalimat noun clause. Nah, sekarang kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu noun clause meaning atau pengertian dari noun clause. Apa sih yang disebut dengan noun clause? What is a noun clause? Nah, a noun clause is a dependent clause that function as a noun. Dependent clause is a clause that cannot stand alone as a complex tense because the dependent clause does not convey a complete thought even though it has subject and a verb. Nah, yang dimaksud noun clause itu adalah kalimat yang tidak utuh. Nah, atau disebut dengan klausa. Noun clause itu berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat dependent clause. Karena dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri dalam kalimat yang utuh, karena dependent clause itu tidak dapat menyampaikan makna secara utuh meskipun sudah terdapat subjek dan verbnya. Nah, sekarang kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu characteristic of noun clause atau ciri-ciri dari noun clause. Di sini ada 4 ciri-ciri noun clause. Yang pertama, depends on understand in front on being so that it has the meaning of a dependent clause. Jadi ciri-ciri yang pertama, noun clause itu bergantung pada kalimat lain, bergantung pada kalimat yang berada di depannya maupun di belakangnya, supaya memiliki makna dependent clause. Jadi noun clause bisa berposisi sebagai objek maupun subjek. Nah, yang kedua, has its own subject and verb, harus memiliki subjek dan verb dalam kalimat noun clause. Yang ketiga, function as a noun in a tense, subject noun or object noun. Jadi noun clause itu berfungsi sebagai kata benda pada sebuah kalimat. Noun clause itu bisa sebagai subject noun, bisa juga sebagai object noun. Yang keempat, yaitu starting with a noun clause marker, harus menggunakan atau diawali dengan noun clause marker. Nah, noun clause marker itu ada question word, terus if or whether, terus or that. Saya Sekar Rupina Satriani dengan NIM 23060210009 akan melanjutkan pembahasan mengenai noun clause formula. Noun clause formula itu dibagi menjadi 3 yang ditandai dengan adanya 1. Question word, 2. If
or whether, dan yang ketiga yaitu that, di mana ketiganya yang saya sebutkan tadi itu termasuk disebut dalam noun clause marker atau penanda klausa kata benda. Untuk yang pertama yaitu question word dengan rumus question word plus subject plus verb plus bla bla bla, biasanya diisi dengan keterangan. Question word include what, why, when, who, where, and how, but not limited to that. Words like whoever, whatever, whichever, wherever, whose, whom, whomever also included in the question word. Jadi, question word itu meliputi 5W1H, yaitu apa, kenapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tetapi tidak terbatas pada itu saja. Selain itu meliputi whoever, whatever, whichever, siapapun, apapun, dimanapun, dan sebagainya. Untuk yang saya sebutkan tadi itu juga termasuk dalam question word juga. Sebagai contoh pertama yaitu I didn't understand what you said. Can you repeat it once more? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Dapatkah Anda mengulanginya sekali lagi? What you said termasuk dalam kalimat question word. What sebagai conjunction pada kalimat question word, you sebagai subject, dan said sebagai verb. Untuk contoh yang kedua adalah whichever the choice, we must choose it wisely, yang artinya apapun pilihannya, kita harus memilihnya dengan bijak. Whichever the choice termasuk juga dalam kalimat question word karena terdapat conjunction whichever, terus plus ada subject dan plus ada verb. Selanjutnya yang kedua yaitu if or whether dengan rumus if or whether plus subject plus verb plus bla bla bla. Usually if or whether is used for sentence in answer to yes no questions or the reported speech form of the question. Jadi if or whether itu biasanya digunakan untuk kalimat jawaban dari yes no question atau bentuk dari reported speech dari pertanyaan tersebut. Sebagai contoh pertama yaitu I just want to know if I can help you. That's why I call. Saya hanya ingin tahu apakah saya dapat membantu Anda. Itu sebabnya saya menelepon. If I can help you termasuk dalam kalimat noun clause marker dalam bentuk if. Terus I adalah sebagai subjek dan can help itu termasuk dalam verb. Contoh yang kedua yaitu I don't know whether Lisa will come or not. Yang artinya saya tidak tahu apakah Lisa akan datang atau tidak. Untuk whether Lisa will come or not jelas termasuk dalam kalimat non clause marker dalam bentuk whether. Lisa sebagai subjek, will come sebagai verb. Selanjutnya yang ketiga yaitu that dengan rumus that plus subject plus verb plus bla bla bla. That is also including the noun clause marker if it is in the middle of the sentence and in front of a dependent clause. Jadi that itu juga termasuk dalam noun clause marker jika letaknya atau posisinya itu berada di tengah kalimat dan di depan sebuah kalimat dependent clause. Sebagai contoh pertama, I can see that you understand my opinion, yang artinya saya dapat melihat bahwa Anda memahami pendapat saya.
that you understand my opinion. That berada di tengah kalimat. Sedangkan you adalah sebagai subjek dan understand sebagai verb. Untuk contoh yang kedua, that he will laugh as I'm so sad, yang artinya bahwa dia akan pergi, mengapa aku sangat sedih. That he will laugh. That berada di depan sebuah dependent clause, di mana he sebagai subjek dan laugh sebagai verb. Type of noun clause. Jenis-jenis noun clause, yang pertama adalah subjek dan yang kedua adalah objek. Untuk yang pertama adalah subjek. Subjek noun clause itu adalah subjek noun clause dalam kalimat subjek tersebut. Nah, kalimat subjek ini tuh meskipun kalimatnya subjek, tetap saja noun clause-nya itu adalah dependent clause. Untuk kalimat subjek biasanya berada di depan kalimat. Kalimat subjek juga menerapkan jenis-jenis, yaitu information question, yes atau no question, dan yang terakhir adalah statement. Information question ini tuh adalah pertanyaan informasi dan menggunakan tanda hubung, yaitu 5W plus 1H. Sedangkan yes atau no question, yes or no question ini tuh benar atau tidak pertanyaan, dan conjunction atau kata hubung yang digunakan itu adalah if dan whether. Dan yang terakhir adalah statement. Statement itu merupakan pernyataan yang menyatakan kejadian atau kondisi dari kalimat tersebut. Kata penghubung yang digunakan adalah dot. Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, what you did was wrong. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Sini termasuk kalimat information question karena memang conjunction yang digunakan adalah what. Nah, kalau kalimat subjek ini tuh kalimat subjek yang memang diikuti sama verb dari kalimat tersebut. Sini what you did yang saya kasih garis tebal ini tuh termasuk kalimat noun clause, dan wrong ini tuh sebagai verb dari kalimat tersebut. Kalimat noun clause juga harus menerapkan rumus, yaitu conjunction plus subject plus verb. Yang saya kasih garis tebal itu what you did. What sebagai conjunction, you sebagai subject, dan did sebagai verb. Contoh yang kedua, whether you will pass the examination, I don't care. Apakah kamu akan lolos ujian? Aku tidak peduli. Di sini kalimatnya adalah yes atau no question karena memang conjunction yang digunakan itu adalah whether. Whether you will pass the examination ini tuh kalimat noun clause-nya, dan care ini tuh sebagai verb dari kalimat tersebut. Di kalimat noun clause-nya kalimat ini itu adalah whether you will pass the examination, whether sebagai conjunction, you sebagai subject, dan pass sebagai verb. Contoh yang ketiga, when I will arrive is not important. Kapan dia datang ialah tidak penting. Di sini adalah kalimat information question. When I will arrive sebagai kalimat noun clause, important sebagai verb dari kalimat tersebut. When I will arrive, when sebagai conjunction, he sebagai subject, dan arrive sebagai verb. Yang kedua adalah objek. Objek noun clause ini tuh adalah kebalikan dari subject noun clause. Objek noun clause ini tuh letaknya berada di belakang kalimat independent clause. Kalau kalimat objek ini tuh biasanya verbnya ini tuh membutuhkan objek. Kalau subjek kan subjek yang membutuhkan verb, kalau objek verb yang membutuhkan objek. Contoh yang pertama, I don't know if the bus was going. Saya tidak tahu apakah bisnya sudah berangkat. Di sini termasuk kalimat yes atau yes or no question karena memang conjunction yang digunakan itu adalah if. I don't know. Know sebagai verb dari kalimat tersebut. If the bus was going ini tuh termasuk kalimat noun clause. If-nya sebagai if sebagai conjunction, the bus sebagai verb, the bus sebagai objek,
going sebagai verb. Contoh yang kedua, he was standing when I saw him. Dia sedang berdiri saat saya melihatnya. Kalimat ini tuh termasuk kalimat information question karena memang conjunction yang digunakan adalah when. Di sini kalimat non-clause-nya atau objek non-clause-nya kalimat ini adalah when I saw him. When sebagai conjunction, I sebagai subject dan saw sebagai verb, dan verb dari kalimat ini adalah standing. Contoh yang terakhir adalah Rio is reading a book when I leave the office. Rio ini bukan sedangkan, yang benar sedang membaca buku saat saya meninggalkan kantor. Ini termasuk kalimat information question karena conjunction-nya adalah when dan reading sebagai verb dari kalimat tersebut, when I leave the office sebagai kalimat non-clause-nya, when sebagai conjunction, I sebagai subject, dan leave sebagai verb. Yang kelima, example of non-clause, contoh-contoh kalimat non-clause. Yang pertama ada don't ask me where I go. Jangan bertanya di mana aku pergi. Don't ask me ini adalah kalimat objek. Contoh dari kalimat ini dari nomor 1 sampai nomor 6 ini tuh contoh kalimat objek non-clause semua ya. Tapi memang yang berbeda-beda itu adalah yes or no question, information question maupun statement. Contoh yang pertama, don't ask me where I go. Jangan bertanya di mana aku pergi. Sudah terlihat where I go sebagai kalimat non-clause-nya, where sebagai conjunction, I sebagai objek, dan go sebagai predikat. Go sebagai verb. Don't ask me. Ini terus ask itu sebagai verb dari kalimat tersebut. Contoh yang kedua, I don't know what his name is. Aku tidak tahu siapa namanya. Know sebagai verb dari kalimat tersebut, what sebagai conjunction, his name is sebagai verb dan name sebagai his sebagai objek dan name sebagai verb. Yang ketiga, he did not admit if he was a thief. Dia tidak mengakui apakah dia seorang pencuri. Contoh yang ketiga, admit ini tuh sebagai verb dari kalimat tersebut, if sebagai conjunction, he sebagai subjek, dan thief sebagai verb. Contoh keempat, I don't know whether Lisa will come or not. Saya tidak tahu apakah Lisa akan datang atau tidak. Ini kalimat objek. I don't know sebagai verb dari kalimat, whether sebagai conjunction, Lisa sebagai subjek, dan come sebagai verb. Yang kelima, Robbie believes that her mother will recover from her disease. Robbie percaya bahwa ibunya akan sembuh dari penyakitnya. Believe sebagai verb dari kalimat tersebut, dot sebagai conjunction, her mother sebagai subject, dan recover itu sebagai verb. Contoh yang terakhir, Gianna predicts that her father will buy a new gadget for her birthday present. Gianna memprediksikan bahwa ayahnya akan membelikan sebuah gadget baru untuk hadiah ulang tahunnya. Predicts ini sebagai verb dari kalimat tersebut, dot sebagai conjunction, your father sebagai subject, dan buy sebagai verb. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi